kami sudah melakukan audisi dan menemukan beberapa kandidat nih, Pastor. Diseleksi gitu Diseleksi. Ya? Mereka datang, mereka menampilkan kemampuan mereka berkhotbah dan mendemonstrasikan karunia, Pastor. Langsung. Dahsyat. Jadi, Pastor Stephen nanti nggak sendirian, Pastor. Ada saingan gitu. Kemampuan skill saya itu melebihi pendeta lainnya. Banyak kelebihan. Iya. Tunjukkan ke satu kemampuan Anda apa? Saya punya gereja mega church. Bahkan ranting-rantingnya mega. Itulah kelebihan saya. Anda berarti pendeta besar. Sangat besar, terkenal. Hus. Lihat, sini, kamera lihat. Rebahan. Benar-benar kayak tidur ya. Gitu ya. Angkat. Jangan kasih kendor. Angkat. Wus. Ya, Pastor Stephen, saya ingin memulai episode ini dengan satu kata, Pastor. Apa itu? Spektakuler. Wow. Karena begini, Pastor, saya berhasil membangun satu rumah produksi yang akan mengorbitkan para pendeta-pendeta, Pastor. Ke panggung nasional bahkan internasional dan mendunia. Saya bersama dengan rekan saya namanya Marsan, Pastor. Dia pengusaha, Pastor. Jadi kami berbicara, lalu kami buka audisi. Nama audisinya adalah Audisi Pendeta Idol. Audisi Pendeta Idol. Jadi banyak banget yang daftar, Pastor. Dan kami sudah melakukan audisi dan menemukan beberapa kandidat nih, Pastor. Diseleksi gitu. Diseleksi. Mereka datang, mereka menampilkan kemampuan mereka berkhotbah dan mendemonstrasikan karunia, Pastor. Langsung. Dahsyat. Jadi, Pastor Stephen nanti nggak sendirian, Pastor. Ada saingan gitu, Pastor. Ada saingan, Pastor. Biar rame ini, Pastor. Gitu. Nah, Pastor harus nonton dulu audisinya. Boleh. Dan kali aja Pastor bisa juga menjagokan seseorang nih, Pastor. Pendeta siapa yang Pastor Stephen akan jagokan? Siapa ya, Pastor ya? Siap. Pastor Stephen nonton dulu. Iya, silakan, Pastor. Kamu mau? Sangat menguasai panggung ini. Shalom semuanya, saudara-saudara. Wah, shalom. Perkenalkan, Anda berkarisma sekali. Nama saya biasa dipanggil Pastor, Prophet, Apostol. Itu nama? Dari lahir. Dari lahir? Dari lahir. Panjang ya namanya ya? Iya. Maksudnya orang tua kasih namanya memang langsung Prophet, tepat sekali. Pastor, Apostol. Langsung sudah dinubuatkan. Kenapa? Dari masih lahir. Tahu kenapa itu? Mungkin harapan orang tua. Harapan orang supaya saya bisa menjadi seorang pastor. Punya julukan. Julukan saya biasanya, saya itu disebut sebagai pastor rebahan. Pastor rebahan. Yes, pastor rebahan. Saya punya kuasa marifat. Kuasa marifat. Misalnya contoh seperti apa itu? Saya biasanya bisa untuk menebak plat nomor kendaraan orang yang baru saya kenal. Plat nomor kendaraan? Contoh, kita kasih contoh. Oh, saya tahu plat nomor kendaraanmu B7788AH. Bagaimana? Kok tahu lo? Oh iya, jelas. Kita sudah bicara tadi. Maksudnya? Maksudnya saya... Anda sebut salah loh. Anda sebut salah nomor mobil. Contohnya. Jadi Anda kemampuan itu bisa mengetahui plat nomor kendaraan orang. Bedanya Anda sama debt collector yang di jalan itu apa? Debanya sama talang apa? Cuma satu. Saya nggak bawa buku. Bisa tahu ya.
Luar biasa karunia Saya nggak perlu bawa buku. Ini jarang di gereja-gereja. Jelas, sangat jarang. Jadi kalau untuk mindain orang parkir gitu, Panggil dia saja. nggak perlu. Nggak perlu, langsung diumumkan oleh dia. Iya, langsung bisa tahu. Oke, jadi terus kemampuan Anda tadi dijulukinnya kan pester rebahan. Pester rebahan. Pester rebahan. Sekali tebas, rebah. Rebah. Itu maksudnya Anda rebahan atau Anda tumpang tangan ke orang? Oh, tidak perlu tumpang tangan. Mau saya demonstrasikan? Boleh. Bisa. Silakan. Saya maju. Maju. Saya Kalau nggak maju, kita nggak akan pernah tahu. Gimana? Silakan berdiri di situ. ini mungkin agak depan sini. Saya jadi apa? Ya, Tangkap boleh di belakang tangkap aja. Bahaya nggak ini? Bahaya. Oh enggak, tenang aja. Semua sudah izin Demetkes. Kalau angkat tangan lo gimana? Oh, terserah, bebas. Hus. Lihat, sini kamera lihat. Rebahan. Benar-benar kayak tidur ya. Gitu ya. Angkat. Jangan kasih kendor. Angkat. Hus. Benar-benar nggak sadar. Angkat lagi. Angkat. Mas, ini sampai berapa kali? Sampai berapa kali ini, Mas? Hus. Kamu juga mau? Hus. Aduh, Harus keluar. nggak sengaja. Tadi nggak sengaja. Nggak sengaja tadi. Oh, kena sendiri. Siap ya. Panas ini. Bagus. Gak main-main loh dia. Kuasanya ini bagus. Ini ajaib terjadi. Ajaib Luar ini. biasa. Gak ada kata lain, kita harus bilang yes. Yes. dong. Yes. Masuk, Anda Bagus masuk. ini, Ke bagus. babak selanjutnya. Terima kasih. Saya keluar lewat mana? Keluar ini? lewat sini. Oh iya. Kehadiran Anda itu menggetarkan studio ini. Bunyi kakinya. Langsung memberikan dampak ya. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita Spill dulu, spill. Ini bukan, kita lihat penampilannya. Penampilannya Elegan. Oh ya, terima kasih. Simbol Terima kasih. kesuksesan. Oh, tas ya. branded banget. Ya. Terima kasih. Dari style rambut Ya. sampai ujung kaki. Wah, Tuh. semuanya bernilai. Ini kesini salon dulu semua ya pasti. Oh iya pasti. Salon dulu. Setiap hari begini. Dari jam 5 pagi. Dan jam 5 pagi. Ya, dari jam 5 Demi pagi. untuk syuting atau Demi untuk ini acara Audisi. ini. Audisi ini loh. Iya. Dia dari jam 5. Padahal kita syutingnya jam 4 pagi. Terlambat berarti saya. Lambat dong berarti. Oke. Silakan. Nama. Nama saya Ya. Cindy Crypto. Cindy Crypto. Saya ulangi nih ya. Cindy Crypto. Dari nama aja sudah benar-benar kesuksesan itu. Apa namanya, elegan, terus Tuh. di lidah tuh kayak Mantap ya. Sangat. Kalau orang dengar itu bagus. Iya. menjual. Namanya menjual. Pasti. Cocok sangat jadi pendeta menjual. ya. Cocok jadi pendeta. Oke. Terus motivasinya apa? Saya mau jadi pendeta besar. Tapi kan Anda sudah besar. Bukan. Secara awal. Secara posisi. Oh, berarti- Secara posisi. Bukan karena badan saya, bukan. Anda Karena ingin posisi. jadi besar seperti apa? Bisa dijelaskan? Punya jemaat yang banyak. Cocok. Motivasinya apa? Motivasinya bagus. Ini dia. Bagus, bisa. motivasinya. Bagus. Ngomong-ngomong, lahir di mana ini? Saya lahir Ya. di Batranu. Belum pernah ada yang lahir di Batranu kan? Saya lahir di Batranu. Lahir di Batranu. Iya. Bidan Anda beruang berarti.
Temennya. Jangan gitu dong. Iya. Tapi impress banget ya peserta kali ini ya. Langit nih. Iya. Itu serius ya? Itu nama tempat tuh, nama Enggak, nama bener-bener Betul, Batranu. salahnya di Batranu. Oh, Saya juga punya banyak kelebihan. kelebihan. Iya, Banyak. kemampuan skill saya itu melebihi pendeta lainnya. Oke, banyak kelebihan. Iya. tunjukkan ke satu kemampuan Anda apa? Saya bisa berkhotbah dengan 2 bahasa. Dalam- Tidak perlu translator. Oh, Sendirian. Sendirian. Gereja hemat, tidak perlu bayar translator. jadi tinggal bayar Anda gitu ya? Tinggal bayar saya, sudah langsung 1 paket. Jadi biaya untuk translator bisa Betul. dikasih untuk Anda. Betul sekali. Betul sekali. Friends. Sangat paket hemat, bukan? Paket hemat. Iya. Berhemat juga sih. Sama aja bayar. Sama aja kan ya, bayar Iya. saya jadi double ya. Mau ditunjukkan? Bisa? Bisa. Silakan. Bisa. Saya bisa mulai sekarang? Ya bisa. Itu oke sambil pakai tas Oh gitu ya, ya. supaya lebih meyakinkan, ya kan? Jadi semua jemaat yang melihat langsung terinspirasi, Terinspirasi Iya, bawa tas kemana-mana. gitu. bawa tas kemana, termasuk berkhotbah. Iya, Ada isinya nggak? gak ada, Ada, pasti ada Gak ada, dong. pasti ada dong isinya, Pak. Aduh. Silakan. Coba contohkan. Contohkan ya, sama sekarang nih. Ya, besok. Silakan. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd. I should not lack. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. He makes me to lie down in green pastures. Ia membimbing aku ke air yang tenang. He leads me beside the still water. Ia menyegakkan jiwaku. He restore my soul. Gua lupa. Habis itu. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, He leads me in path of righteousness for His name sake. Haleluya! Ayo berdiri. Berikan saya standing applause, berikan saya. Tolong saya, kasih saya yes ya. Tolong kasih saya yes. Tolong ya. Tolong kasih saya yes. Oke. Haleluya, bagi nama saya. Salah. Bagi nama Tuhan. Banyak yang suka dia. Banyak saya ya. Terima kasih. Gaya khotbahnya dalam maksa orang. Iya, betul. Dalam maksa orang. Ya. Itu enggak jarang loh. Jarang kan? Dan Tidak pernah ada. saya yakin banyak ibu-ibu akan ikut dia. Banyak. Para sosialita, ibu-ibu akan terjaring oleh Anda. Oke. Menguntungkan. Kalau bapak-bapak kayak kita bisa dibanting kan kalau nggak bilang Iya, yes. hampir tadi ada Hampir tadi. hampir tadi. Aduh. Bahaya sekali. Tapi nggak Jadi apa-apa. saya dapat yes. Yes. Oh, Dapat yes. yes. Terima kasih. Aduh, senang sekali bertemu dengan Ibu Cindy Kripto. Ya, Cindy. lahir di Batranu. Lahir di Bahtran. Kita tidak akan pernah melupakan hal itu. Baik. Saya dapat yes. Dapat. Yes. Baik. Terima kasih. Dapat 4 yes dari kamu. Oh, ya baik. Terima kasih. Kayaknya body oke. Jalan gagah ya, gagah, elegan. Aduh, kayaknya kakinya kurang kuat. Dia nggak lewat tangga. Nggak lewat tangga. Jalur khusus Pendeta jalur khusus. pendeta jalur khusus. Kenapa dibuka, Pak? Susah napas. Ya, paham. Paham. Memang harus begitu. Ya. Semakin kaya, semakin perut naik. Semakin Betul. kaya, semakin perut naik. Semakin diberkati. Semakin diberkati. Siap.
namanya kali. Iya, nama Anda dan asal dari mana? Saya Satopo Filemon. Satopo Filemon. Filemon. Yes, of course. Namanya tuh ini ya apa? Nggak ada yang punya nama kayak gitu kali ya? Jarang sekali ternyata punya. Ini cocok ini. Satopo Filemon. Filemon. Yes. Apa terus ini motivasi ikut audisi pendeta idol ini apa? Sebenarnya saya bukan untuk terkenal. Karena saya udah terkenal. Saya udah terkenal. Tapi saya tidak tahu Anda. Siapa Anda? Kamu nggak tahu? Kayaknya kurang nonton YouTube. YouTube. Oke, saya yang kurang tahu. Saya tahu ini. Tahu ya. Kalau pagi tuh udah pasti dia muncul. Sore muncul. Muncul juga. Malam muncul. Muncul di mana? Kayak warteg 24 jam. muncul terus ya. Oke. Ini menguasai seluruh media sosial, dari WhatsApp, Facebook, Instagram, ya semua ya. TikTok apa ya? Sampai di kantor pos aja ada ini. Semua. Kantor pos ya? Iya, kantor pos. Mungkin ya Anda ini. Silakan. Jadi namanya Satopo Filemon. Berarti sudah punya gereja pastinya ya? Saya punya gereja mega church. Bahkan ranting-rantingnya mega. Itulah kelebihan saya. Anda berarti pendeta besar. Sangat besar, terkenal. Jadi ranting-ranting gerejanya saja besar begitu. Besar. Anda mentul-mentul gitu. Kelebihan Anda juga ya kalau Ada bicara. per di bawah kaki saya. Ini ciri khas Anda berkhotbah. Ciri khas Itu bikin saya. jemaat menarik. Tertarik. Yes. Ada ketegasan di sana. Auranya dapat. Ini pendeta mega church. Memang cocok, bisa kita buat dia tuh orbitkan ke bulan cocok. Orbit ya. Ada jemaat di bulan. Saya tinggal di bulan. Nantinya saudara ke bulan lah. Di sana butuh Kalau kami Anda kami kirim. kita orbitkan. Iya, kita orbitkan. Orbit bener-bener. Ya. Oke. Siap. Kemampuan apa yang dimiliki selain berkhotbah? Saya selain berkhotbah, tapi saya juga bisa bernyanyi. Bernyanyi. Yes. Bisa bernyanyi. Coba. Nyanyi dong, nyanyi. Bengawan. Bukan Soul. itu. Lagu-lagu rohani. Baik. God miracle. Ya. Ya bagus. Ada kok. Bagus. Katanya gembala mega church, go internasional. Masa ngomong will make a way aja? Ribet. Maaf. Coba. God will make a way. What is him to be no way? Cukup. Itu saya suka loh. Dia waktu dia Oh, itunya. badannya ikut Vibranya juga. itu dapat di situ ya. Pantes Anda ini banyak orang tertarik dengan Anda punya cara bernyanyi, berkhotbah ya. Yes. Lucu ternyata. Yes. Bagus ini. Anda itu berarti berpotensi ya mengumpulkan banyak jiwa di gereja Anda. Yes. Banyak orang di gereja Anda akan datang berbondong-bondong ke gereja Anda. Nanti Anda akan sebagai orang yang pendeta yang mencuri domba loh. Maksudnya dicap sebagai Iya, pendeta yang mencuri-curi domba. pencuri domba. Tidak. Saya tidak pernah mencuri domba sedikit pun. Domba-domba itulah yang mencuri rumput bergizi saya. Maaf, saya gila. Tapi statement yang bagus ya.
bahwa dia tidak mencuri domba, tapi domba-domba itu yang datang mencuri rumputnya. Astaga. Brilliant. Nice, brilliant. Of course. Itu brilliant sekali. Itu jawaban yang memang dikaruniai oleh Tuhan. Tepat sekali, bagus sekali. Saya suka loh pendeta ini. Cocok dia ini. Visinya berarti saya baca di sini akan membuat seluruh daerah itu penuh dengan cabang gereja Anda ya. Yes. Itu visinya. Saya akan membuat seluruh daerah penuh dengan cabang saya. Gereja Mega Church. Layak sekali. Dan gereja itu penuh dengan kemuliaan Allah. Haleluya. Cocok lah. Saya suka. Bagus. Anda yes? Yes. Sangat. Saya juga yes. Tapi saya titip pesan, kita titip pesan. Apa? Baik. Jangan lupa gayat kami jadi pengerja Anda ya. Oh. Bisa ya? Bisa lah ya. Minimal. Saya pasti Iya. mengingat saudara. Jangan lupa. Kalau udah ditolong mesti ada jasa ya. Yes. Timbal balik. Tinggal balik ya. Saling menguntungkan. Haleluya. Oke ya. Amin. Oke. Amin. Siap. Lolos. Anda lolos. Terima kasih. Ciri khasnya. Mantul. Pendeta atau pocong sih? Pendeta atau pocong sih sebenarnya. Mantul terus dari tadi. Tapi nggak apa-apa. Emang kita, negeri kita itu butuh konsep pendeta yang ada diferensiasi. Sutopo mantul-mantul lah. Topo mantul, Filemon Filemon ya. cakep banget, suka ya. Pendeta besar tapi ikut audisi. Kenapa ya? Iya nggak apa-apa. Itu tandanya dia rendah hati. Siapa lagi nih? Next. Kita nanti pesertanya peserta selanjutnya ya Pak ya. Iya, ini kayaknya berbeda. Master Limbah. Bukan limbah. Master Limbah. Bukan. Sampai subuh kami sendiri. Pendeta dukun. Pendeta sama dukun bisa gabung. Bisa. Sekarang kan begitu supaya terkenal. Mau gimana? Apa ini? Apa? Bisa. Ngomong bisa. Bicara. Sepertinya dia bolot ini. Bukan bolot. Bukan. Dia nggak mau tercemar. Jadi dia mesti jaga frekuensi rohaninya dia tuh. Oh, bisa dong. Namanya perkenalkan. Nama. Perkenalkan. Silakan. Perkenalkan diri. Perkenalan. Yono. Nama ini nama pendeta. Yono. Y. Jono apa Yono? Yono. Oh. AKA Henok. Itu nama Henok itu nama apa? Nama panggung. Apa? Nama panggilan. Oh, nama dari Tuhan. Wow. Ih, dia bisa ngerti bahasa tubuh Anda ya. Satu tim saya sama dia. Satu tim. Oke. Ah. Jadi nama asli Yono, nama dari Tuhan Henok. Oh. Cakep. Itu juga nama panggung ya. Henok itu ya. Hah? Betul maksudnya. Jadi lama sekali ya. apa itu? Delay ya. Namanya orang deep dalam gitu. Kalau ditanya jawabnya lama. Karena apa? Dia dalam.
Dalam, orang ini mikirnya tuh dalam. Oh, tarik napasnya aja dalam. Anda, silakan. dari tadi Anda apa? Sedang apa sebenarnya Anda ini? Melihat sesuatu atau apa? Soalnya kesannya itu kesan-kesan magis. Oh, dingin. Oh, saya pikir ada penampakan atau apa. Ini agak susah sih kita ya kalau misalkan audisi Pendeta Idol ini susah komunikasi sama orang ya. Iya ya. Tapi dibutuhkan pendeta jenis begini tuh dibutuhkan. Pasti banyak orang. Iya, jadi waktu jemaat datang dia berkhotbah, khotbahnya sedikit, nggak terlalu banyak kata-kata, tapi lama. Lama, betul. Itu yang dinanti. Dinanti-nantikan. Dinanti-nantikan. Apa? Oke, saya tanya ya, apa kelebihan Anda? Kelebihan, karunia, potensi apa yang ada dalam hidup Anda selain berkhotbah? Saya 350 tahun sudah hidup. Henok. Jadi dia 300 apa sudah Umur atau apa? melayani Tuhan 350 tahun. Anda nggak mati-mati gitu ya? Henok tidak mati. Anda punya mata kenapa Mahalis itu? Apa karena apa kebakar atau apa? Dari Tuhan. Anda diciptakan seperti itu. Seram ya? Kenapa bisa begitu ya? Ciri khas. Ciri khas ya. Iya. Surga, neraka, Sudah Anda kunjungi. saya turun naik. Ini yang dicari sama jemaat nih. Serius, Anda sudah pernah ke sorga? Berapa kali? Nggak pernah. Banyak. Ini menjual sekali. Iya kan namanya saksi. Kalau orang pendeta mau pendeta mau bawa jemaat ke sorga, harus pernah ke sana dulu. Harus survei dulu ya. Survei dulu. Gimana caranya mau bawa orang ke sorga nggak pernah masuk sorga, tapi dia pernah ke sorga? Kalau Ini. saya sih, Yes. Yang dicari. selain ke sorga, ke neraka udah pernah. Saya tidak akan berkhotbah hari ini. Oh, terus? Saya tanya, udah pernah ke neraka? Ini saya jawab. Muter-muter dulu. Dalam. Saya tidak akan berkhotbah. Tapi saya akan ceritakan ketika saya ke sorga, Salah alamat. Enggak. saya melihat sebuah rumah besar, megah. Sebuah rumah yang menyerupai istana. Saya masuk ke dalamnya. Wah, penuh cahaya. Terang kemuliaan terasa di sana. Saya lihat apa? Ada sebuah figura, ada sebuah lukisan terpampang, foto seseorang. Anda orangnya. Foto saya Ya, di dalam istana itu. dalam istana. Artinya saya masuk sorga dan itu kapling saya di sana. Wah, saya bisa. Enak. Saya gimana? Saya pergi ke tempat lain, ke neraka. Nggak enak. Kayaknya nggak enak. Neraka. Ada sebuah rumah terbakar. Rumah yang penuh dengan api, hancur, strukturnya hangus, terbakar. Saya masuk juga. Di dalamnya ada satu foto juga. Nggak enak. Gue nggak enak dulu. Iya, Foto siapa? foto. Foto ini. Iya. Kenapa Anda bisa bilang begitu? Saya pengusaha sukses, pengusaha
Kebutuhan. Ikan kakap loh. Anda mau fotonya di tempat yang penuh terang itu tadi? Mau. Gampang caranya. Dia berarti sebenarnya dia di neraka itu. Akan masuk neraka. Udah keputusan itu. Berarti Anda Ada caranya. Aduh, Ada caranya. bisa pindah ke sorga? Foto Anda bisa bersama dengan foto Pak. Bisa. Bisa. Gimana caranya dia pindah ke sorga? Caranya, jangan beri perpuluhan. Jangan beri perpuluhan. Jangan beri perpuluhan. Lalu, Loh, Malah senang. happy lah saya. Tidak, jangan beri 1/10. Jangan beli 10%. Berilah 100% dari hartamu. Tidak bisa, nanti saya bagaimana hidupnya, Pak? mau masuk sorga nggak? Ya, Mau nggak? emang surga butuh uang? Bukan. Bapak ini butuh uang. Anda? Iya kan? Kasih ke Ada Anda ini. Pak Pendeta kan? Dari Tuhan. Jangan main-main loh. Anda itu dari Tuhan apa dari hantu? Ini pulang pergi sorga, pulang pergi neraka. Tidak mungkin dan anaknya seperti ini kalau dari surga. Tadi dia putih sebenarnya, bisa jadi hitam. Dengar, saya mendapat catatan di sini. Dia pun memiliki usaha sampingan. Nah, tour travel sorga neraka ya Pak, namanya ya. Ya, Tour travel. year end promo. Iya, mau akhir tahun ini. Nah, kalau kasih 100% diantarkan ke sorga Pak. Ya, bonus baru. Sesat. Kehendak Tuhan. Kira kok gak ragu ya? Kalau nggak yes, masuk neraka ya. Oke. Yes. Mau. Saya mau. Mau ya. Yes, terima. Minta nomor rekening ya. Jangan lupa. Nomor rekening saya perpuluhannya ke Anda. Bukan perpuluhan. 100%. Per 100% ke Anda. Iya dong. Betul ya. Baiklah. Mau gimana lagi? 100%. Pasti masuk surga. Jamin ya. Saya yes nih. Yes. Terima. Makasih. Daripada saya neraka, saya nggak mau loh. Daripada neraka, berikan saya. Pak Henok, dia kasih 100% kan. Jangan lupa. Perpuluhan ke saya, kan saya juga pendeta. Ya. Jadi 100% ke Anda, 1/10 Anda ke saya boleh ya. Gitulah dealingnya biar mantap. Oke? Deal ya. Dia masuk sorga, Anda juga kasih perpuluhan, makin berkenan di hadapan Tuhan, umur Anda juga bisa makin panjang. Oke? Harus kasih juga ke pendeta. Siapa? Bisnis. Sini Pak, keluarnya sini Pak. Sini Pak. Oh dia kalau kena cahaya kemuliaan agak kurang bisa Silau lihat. makanya ya. Iya. Kayaknya saya gulung tikar nih kayaknya bentar lagi. Gimana Pak Marsan? Gulung tikar, tapi demi sorga nggak apa-apa lah. Wow. Mantap kan Pastor Stephen kan? Ini Pastor Stephen saya tantang nih Pastor. Menurut Pastor Stephen, pilihan Pastor Stephen yang mana dari keempat itu? Apa jangan Pastor Stephen tertarik dengan semuanya yang ada kelihatannya? Tadi begitu antusias dan terhibur dengan keberadaan mereka. Ya, kalau mau dijadikan hiburan sih memang menghibur. Tapi kalau dimasukkan standar hamba Tuhan kok ya enggak kali ya. Pastor, iya. Itu Pastor yang siapa tuh tadi tuh namanya tuh si Cindy Crypto. Gimana nggak masuk standar hamba Tuhan, Pastor? Baju bagus semuanya. Oke, dia bisa khotbah 2 bahasa. Nggak perlu pakai penterjemah. Oh, Dia sendiri langsung translate. gitu ya. Efektif bagi gereja Tuhan, Pastor. Iya. Persembahan kasih nggak perlu 2, 1 aja digabung. Wah, orang juga seneng. Iya, Banyak tadi pilihan, Pastor. Itu ada Henok tadi, Pastor. Mantep banget tadi, Pastor.
punya tour travel ke surga neraka. Iya. Ya. Ada yang tadi Filemon, Pastor, itu yang buka cabang gereja. Wih. Apa dia punya rumput yang bergizi, Pastor. Wih. Biar jemaat Pastor. Ya, pokoknya kalau untuk lucu-lucuan oke lah. Lucu. Menghibur. Tapi kalau untuk pelayanan standar hamba Tuhan enggak banget. Enggak banget. Ya, Pastor, untuk buka audisi kayak gitu, Pastor, mahal loh, Pastor, itu biaya, Pastor. Salah sendiri, salah kalian sendiri. Nggak tanya sama Tuhan, nggak belajar dari prinsip firman, salah sendiri. Ya, pokoknya kalau untuk pelayanan buat hamba Tuhan, no. Pastor, itu saya kasih ini bocoran dikit. Itu si Cindy Crypto tadi, Pastor. Itu udah ke salon loh, Pastor. Jadi Pastor Steven itu dia bener-bener ke salon, Pastor. Ke salon itu. Rambutnya pendek loh tadi sebelum, tapi dia sambung ke salon, jadi panjang. Kirain didoain jadi tumbuh sendiri. Enggak, dia belum punya karunia itu, Pastor. Tapi effortnya mereka ini loh, Pastor. Iya. Itu Tapi luar biasa. sebetulnya kalau kita bicara tentang hamba Tuhan, itu prinsip utamanya adalah harus punya hati yang mau melayani. Harus dipastikan manusia batinnya atau kehidupan kerohaniannya itu memanifestasikan Kristus. Jangan memunculkan penampilan luar yang kelihatannya wah, tapi manusia batiniannya justru enggak Berarti maksudnya, Pastor, kita harus memilih-milih mendengarkan hamba Tuhan gitu, Pastor? Yes, kita harus pastiin tidak semua orang yang pegang mic, tampil di podium, dikelilingi orang banyak, pegang Alkitab, otomatis jadi pendeta, otomatis jadi hamba Tuhan. Tidak. Kita harus pastikan orang ini betul-betul mencintai Tuhan, punya roh takut akan Tuhan, mendedikasikan hidup hanya untuk mengerjakan isi, rencana, dan agenda Tuhan. Dan orang yang bersangkutan juga harus sudah melewati proses pembentukan oleh tangan Tuhan sendiri. Baru kita bisa belajar mendengarkan apa yang dia ucapkan, mendengarkan apa yang dia sampaikan. Karena ini bukan hanya teori lagi, tapi sudah hidup dalam dirinya, sudah menyatu dengan hidupnya. Istilah kata, dia mulai menjadi representasi dari suara Tuhan yang sudah datang dan bekerja membentuk hidupnya itu. Gitu. Enggak, maksud saya begini, Pastor. Yang Pastor Steven katakan itu kan sesuatu yang di balik layar, tampilan dalamnya gitu kan, Pastor. Yes, betul. Nah, kalau yang di YouTube itu kan, Pastor, yang dilihat kan tampilan luar. Gak mungkin orang memperhatikan lagi kehidupannya di rumah atau di mana. Kan nggak kelihatan, mau nggak mau itu tampilan Justru luar. itu yang harus kita mulai cari. Karena Tuhan memberikan sebuah warning. Hati-hati di hari-hari yang terakhir, kata Alkitab. Ada banyak nabi-nabi palsu. Ada banyak pelayan-pelayan palsu. Mereka itu bagai serigala yang berbulu domba. Dan yang lebih hebat lagi, mereka ini sudah semakin sulit dikenali jejak kakinya. Karena mereka pakai sepatu domba. Jadi persis mirip kayak domba. Iya, jadi tidak kelihatan lagi. Jadi kita harus betul-betul belajar mengenali dari kehidupan sehari-harinya. Jangan cuma pada waktu tampil. Jangan hanya saat ada di depan kamera. Karena itu semua bisa pencitraan dan menipu. Tapi kalau kita selidiki kehidupan sehari-harinya, kesaksian demi kesaksian yang muncul dalam hidup sehari-harinya, baru nanti kita akan bisa tahu ini hamba Tuhan beneran atau hamba Tuhan gadungan. Ada nggak, Pastor, apa cara kita untuk mengenali dari tampilan luar dulu nih, Pastor? Dari tampilan, karena kan di YouTube itu kan orang lihat kan, Pastor, kan. Yeah. Kita belum bisa langsung menyelidiki kehidupannya. Contoh saya tadi kayak ngelihat yang hamba Tuhan rebahan itu, Pastor. Dia dikasih nama sama ibunya memang dari kecil pas lahir, Pastor. Prophet. Pastor, prophet, apostle. Itu nama, Pastor. Benar-benar dikasih nama itu. Yeah. Jadi memang karunia itu udah melekat dalam dirinya dia. Nah, di tampilan kamera, Pastor, lihat tadi. Kami diginiin, Pastor, rebah. Teman saya rebah, saya pun rebah, dia pun rebah. Maksudnya itu udah menjadi karakteristik kan tampilan awal. Ini diurapi, Pastor. Yeah. Diurapi. Nah,
Kalau Pastor bilang mau lihat dalamnya lagi kan nggak sempat nih Pastor. Ada nggak ciri-ciri yang benar-benar kita bisa lihat rasanya ini bener nih ya? Kalau tadi Pastor bilang banyak serigala pakai sepatu domba Pastor. Nah, apa nih yang kita bisa kenali Pastor? Apakah dari suaranya kan yang kita bisa deteksi, kan di Alkitab juga bilang dia harus bisa mengenali roh gitu Pastor. Nah, gimana kita bisa mengenali dalam waktu sepersekian detik orang yang kita lihat ada di layar kaca? Oke. Iya. Belajar kenali nilai-nilai hidup yang dia ajarkan. Istilahnya begini, baunya domba dan baunya serigala itu beda. Oh iya benar. Nah itu salah satu poin tuh. Jadi kita perlu belajar mengenali. Ini orang yang lagi bicara ini mengeluarkan bau Kristus atau bau keduniawian, bau kedagingan. Apakah yang dia bagikan membawa kita mengalami kematian daging, atau justru mulai mengglorifikasi kedagingan itu sendiri, dibungkus dengan ayat-ayat Alkitab supaya kelihatannya rohani, padahal ini semua adalah nilai-nilai kedagingan atau pola kehidupan yang membawa sistem dunia ini. Hati-hati di situ. Karena kalau kita asal mendengar dan kita asal terpesona dengan penampilan awal, kita akan terjebak dalam tipu daya iblis. Sementara Alkitab jelas-jelas memberikan penegasan di hari-hari yang terakhir, kita harus betul-betul mewaspadai diri kita. Karena ada banyak nabi-nabi palsu, para pelayan-pelayan palsu yang akan memimpin kita, memberi arahan kepada kita semakin jauh dari agenda dan rencana Tuhan. Karena Alkitab bilangnya begini, mereka, para nabi palsu ini akan membawa kita, akan mempengaruhi kita, memimpin kita ke arah yang dia inginkan, bukan ke arah yang Tuhan mau. Nah, jangan sampai hidup kita ini dibelokkan ke arah yang diinginkan orang. Sehingga tanpa sadar kita justru dimanipulasi, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang mengaku diri sebagai pendeta, bahkan yang punya karunia-karunia. Kayak Henok tadi itu ya Pastor. Nah. Henok gitu ya Pastor. Henok kan tadi masuk surga bukan kasih perpuluhan loh Pastor. Saya juga terhipnotis sih. Benar juga nih kayaknya. Iya, tapi malah justru diminta semua ya. Diminta semuanya. Strategi ini bagus ya, bisnisnya Pastor. Memang yang punya surga dia. Oh iya. Sampai bisa menentukan kalau kamu kasih sekian, nanti kamu akan dapat itu. Kalau saya jualan permen bisa kasih sekian, saya kasih permen sekian banyak. Ini memang surga yang punya dia. Enggak, maksudnya auranya itu Pastor, kan Pastor tadi sampai terperangah loh. Kenapa? Karena terhipnotis auranya itu Pastor. Iya kan? Jadi tadi saya lihat serem sih. Lebih ke serem. Ada intimidasinya di dalam. Intimidasi. Ya. Jadi itu nilai-nilai. Yang pertama berarti nilai-nilai apa yang dibagikan ya Pastor? Apakah mengandung kematian daging atau justru menghidupkan daging itu sendiri? Mengglorifikasi kehidupan daging, kehidupan duniawi. Kayak misalkan contoh, kan sampai sejauh ini orang selalu terpesona ketika di media sosial ada tampil seseorang lalu cerita, kamu lihat jam saya, ini 150 juta. Kamu lihat cincin saya, wah digoyang-goyang, ini 5 miliar. Wah. Buat Tuhan itu nggak ada artinya. Karena buat Tuhan, dia lebih suka melihat hati yang bertobat daripada orang yang menampilkan istilahnya barang-barang yang fana, yang duniawi, semahal apapun nilainya. Karena hati yang mencintai Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, itu jauh lebih berharga, jauh lebih mahal dari semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Jadi keinget yang si Cindy Crypto tadi Pastor. Khotbah sambil botas loh Pastor. Wih, itu terobosan juga di dunia. Tasnya mahal lagi ya. Mahal itu Pastor. Wow. Iya, jadi itu yang pertama, nilai-nilai hidup. Nah, yang kedua apa Pastor? Untuk kita bisa tahu di awal. Untuk kita bisa mengetahui, kita harus belajar menyadari bahwa seorang hamba Tuhan sejati itu akan selalu mengagungkan tuannya.
Dia akan menjadikan Kristus sebagai fokus, sentralitas dari semua yang dia sampaikan. Oh, jadi arah khotbahnya itu kepada Kristus. Yes, membawa orang kepada Kristus, bukan pada dirinya sendiri. Wujud konkretnya gimana, Pastor? Karena kan ya namanya orang mengundang untuk ke gereja, kan otomatis namanya harus di brand, harus ada brandnya gitu, Pastor. Itu kan yang menjual. Kita ini sedang mau melayani umat, bukan membangun sebuah bisnis. Oke. Nah, itu harus menjadi tujuan yang jelas. Kita harus pastikan sikap hati kita ini kita benahi dulu. Kita ini tidak lagi mau berbisnis, tapi kita ingin melayani Tuhan, ingin melayani umat Tuhan, ingin memastikan umat Tuhan dituntun berjalan dalam kebenaran. Sehingga ya walaupun mungkin kita bilang, tapi untuk menarik banyak orang, kita juga membutuhkan prinsip-prinsip branding. Ya itu dia, maksudnya itu, Pastor. Tapi Alkitab mengajarkan dengan jelas, kalau kita mengutamakan Kristus dan kita menjadikan dia sebagai pusat perhatian kita semua, Alkitab mengatakan kalau Kristus ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang datang. Itu brandingnya sorga. Oke, jadi Kristus itu sendiri. Kristus itu sendiri yang harus diutamakan. Jadi ketika kita ada dalam penyembahan, ketika kita ada dalam puji-pujian, kan kadang-kala kita mendapati ada, ya kita mungkin bilang gereja-gereja tertentu begitulah, yang justru menampilkan keprofesionalan, musiknya harus keren, pemain-pemain musiknya harus yang profesional, lalu kemudian penyanyinya juga harus penyanyi yang suaranya merdu, pokoknya harus semuanya profesional lah. Nah, kita tidak pernah belajar mengenali atau menyadari bahwa keprofesionalan tidak akan pernah bisa menggantikan pengurapan. Keprofesionalan tidak pernah bisa menggantikan pengurapan. Yes. Itu gimana, Pastor? Maksudnya orang yang diurapi, apakah nggak boleh profesional? Atau kalau Pastor? kita menjadi seseorang yang diurapi Tuhan, skill itu otomatis akan mengikuti. Tapi kalau orang yang mengutamakan keprofesionalan, skillnya boleh bagus, tapi bisa jadi dia tidak mendapatkan adanya urapan Tuhan. Ketika dia main, ketika dia bernyanyi, ketika dia menyembah Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi. Beda dengan Daud. Dia adalah orang yang diurapi. Alkitab menceritakan ketika Daud memainkan kecapi, menyembah Tuhan di hadapan Saul yang lagi sering kerasukan roh jahat. Itu setannya pergi. Ada dampak. Ada dampak yang terlihat nyata. Ada perubahan hidup yang kita bisa kenali. Nah, harusnya setiap kali kita melayani, kita juga akan menghadirkan realita Tuhan. Dan harusnya ketika kita melayani, ya kita melihat bagaimana hidup jemaat terus mengalami perubahan, diubahkan jadi semakin serupa segambar dengan Kristus, menjadi semakin menyatakan rencana-rancangan Tuhan lewat hidupnya sehari-hari. Itulah yang harusnya terjadi. Itu yang dinamakan berfokus kepada Kristus itu sendiri. Yes. Ya, itu yang kedua, Pastor. Ada lagi nggak, Pastor? Yang ketiga, kira-kira apa, Pastor? Yang pasti, ketika kita melihat, memperhatikan seseorang berdiri, berbicara, melayani, kita harus ingat bahwa apa yang kita ucapkan itu harusnya mengekspresikan apa yang ada di dalam hidup kita. Sejauh mana Kristus sudah terbangun dalam diri kita, harusnya itu terekspresi. Dan itu bisa dirasa dari pendengar, harusnya ya, lewat bercandanya kita, lewat kata-kata yang kita ucapkan, lewat sikap perilaku yang kita tunjukkan, harusnya itu memanifestasikan Kristus secara nyata. Itu bisa dirasa gitu, Pastor? Ya, harusnya bisa. Jadi bukan hanya karena kita dikit-dikit bilang haleluya, dikit-dikit bilang glory, dikit-dikit bilang puji Tuhan, maka kita kemudian bisa dikasih label orang yang mengasihi Tuhan. Tidak.
Tapi ada kehidupan yang mengalir. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dan itulah yang mengalir, itulah yang meluap, itulah yang kemudian terekspresi. Baik itu lewat raut wajahnya, baik itu lewat kata-katanya, intonasi yang dia pakai, semuanya harusnya memanifestasikan kehidupan yang ada di dalam dirinya. Oke, itu barometer yang mesti kita perhatikan ya, Pastor. Yes. Karena kan kondisi sekarang, Pastor, ya kita namanya buka YouTube, buka media sosial, ya banyak para pengkhotbah yang bermunculan, Betul. Pastor. Kadang kita juga bingung juga, Pastor. Saya aja bingung, makanya itu saya buat audisi, Pastor. Ternyata Pastor nggak milih semuanya. Rugi bandar, Pastor. Rugi bandar, Pastor. Tapi ini akan membawa keuntungan buat kerajaan sorga. Oke. Daripada kita salah pilih orang. Lalu kemudian kita mempromosikan orang tersebut. Mempengaruhi banyak orang. Nah, kalau yang dimunculkan orangnya tidak hidup dalam firman. Ya. Lalu mempengaruhi banyak orang. Kan itu lebih merugikan kerajaan sorga. Berarti banyak orang terpengaruh untuk tidak hidup dalam kebenaran firman yang sesungguhnya. Iya, walaupun yang disampaikan kebenaran belum tentu sudah menghidupi kebenaran, Pastor. Yes, betul. Ada banyak sekali tanpa kita sadari orang-orang yang hanya sekedar bisa berkhotbah, tapi tidak menyampaikan pesan Tuhan. Wah, itu berbeda ya, Pastor. Itu sangat berkhotbah berbeda. dan menyampaikan pesan Tuhan, dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Kalau sekedar berkhotbah, ada ilmunya, namanya ilmu homiletik. Oke. Kita bisa pelajari dalam waktu yang singkat, kita bisa ambil 1-2 ayat, lalu kemudian diramu dengan ilmu homiletik dan muncullah sebuah khotbah yang pastinya bagus. Oke. Tapi untuk menyampaikan sebuah pesan Tuhan, ini butuh proses. Butuh firman itu bekerja dalam hidup kita. Butuh hidup kita itu dibongkar, dibangun ulang. Yang manusiawi dihancurkan, yang ilahi dibangun. Sehingga sebagai akibatnya, ya kehidupan sehari-hari kita itu menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah pola, menjadi suatu kesaksian tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup seseorang, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, itu kelihatan nyata dalam hidup orang tersebut. Sehingga orang itu bukan cuma sekedar bisa berteori, menyampaikan prinsip-prinsip yang ada di Alkitab, tapi dengan sederhana orang itu bisa berkata, ikutilah teladanku, karena aku telah mengikuti Kristus. Dahsyat. Luar biasa, Pastor. Nah, ini mungkin yang terakhirnya, Pastor. Yang saya mau tanya begini, Pastor. Ya. Apakah benar ini, Pastor? Kita itu memilih mendengarkan seseorang tergantung dengan kecenderungan hati kita. Karena contoh begini, Pastor. Saya terus terang pengen sukses, Pastor. Ya. Jadi waktu mendengar para pengkhotbah yang menyampaikan tentang prinsip kesuksesan, itu kayak langsung Ketarik gitu. iya, ini dari Tuhan nih. Gitu kan, Cocok Pastor. ini. Cocok gitu apa yang disampaikan, cocok, apalagi menyampaikan satu langkah sukses di dalam Tuhan. Ais. Saya baca buku 200 langkah, 7 langkah buat apa? 5. Ini satu. Kebanyakan. Kebanyakan, Pastor. Satu langkah sukses di dalam Tuhan. Itu dari judul aja, Pastor, langsung buat saya klik, nonton, lihat, dan pasti mengamenkan. Karena memang saya arahnya ke sana. Iya. Nah, kalau Pastor Stephen, Pastor khotbahnya, ya dahsyat, Pastor. Tapi ada banyak kematian daging harus saya alami, Pastor. Jadi kadang saya skip dulu gitu, Pastor. Cari hiburan, Pastor, buat hati ini biar bisa senang sedikit gitu, Pastor. Itu masalah kebanyakan orang. Tanpa kita sadari, kita itu mencari-cari khotbah yang memang ingin kita dengar. Padahal itu juga sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Bahwa pada hari-hari yang terakhir akan ada lebih banyak lagi orang-orang yang hanya ingin mendengar khotbah, pengajaran seperti yang mereka ingini. Jadi kalaupun mereka undang pembicara, mereka itu sudah setel pembicaranya. Ngomongnya ini saja ya. Bisa di-setel, Pastor. Itu yang berbahaya. Jadi banyak para pengkhotbah ini karena supply and demand gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk mensuplai apa yang menjadi demand banyak orang. Orang suka dengar khotbah sukses. Jadi dia pokoknya kasih apa yang pendengar inginkan. Tapi mereka tidak lagi menyuarakan suara Tuhan. Ini yang berbahaya.
Itu sebabnya penting buat setiap kita selalu datang dalam hadirat Tuhan dan kita berkata, Tuhan, benahi hatiku. Bongkar semua yang keliru, yang salah, yang manusiawi, yang duniawi, yang masih bercokol dalam hidupku. Dan tanamkan cinta akan kebenaran. Karena betul seperti yang tadi Gideon bilang, kita ini cenderungnya mencari khotbah-khotbah yang memang kita sukai. Jadi kecenderungan hati kita seperti apa, ya itulah yang kita cari. Nah, itu sebabnya penting untuk kita datang sama Tuhan dan kita berkata, Tuhan, beri aku anugerah supaya betul-betul mencintai kebenaran. Jadi kita itu tidak mencari-cari sesuatu yang kita anggap benar, walaupun sebetulnya itu penyesatan. Oke, sesuatu yang kita anggap benar walaupun itu penyesatan. Karena hati kita sudah tersesat. Hati kita sudah punya kecenderungan mengejar sesuatu yang mengenakkan daging kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, benahi hatiku, beri aku, impartasikan dalam hidupku hati yang mencintai kebenaran. Saya percaya ketika kecenderungan hati kita mulai kita arahkan hanya kepada kebenaran, Roh Kudus, roh kebenaran itu pasti akan menuntun kita, mempertemukan kita dengan hamba-hamba Tuhan yang juga memang membawa kebenaran murni dari Tuhan. Sehingga otomatis akan klop dan kita pun akan bisa dituntun untuk berjalan di segala kebenaran. Dan kalau kita mulai berjalan di dalam kebenaran Tuhan, kita akan bisa menikmati rentetan terobosan rohani, rentetan kemenangan, rentetan perubahan. Itu terjadi dalam hidup kita. Karena Alkitab jelas menegaskan, kalau kamu mengenal kebenaran, kamu akan dimerdekakan oleh kuasa kebenaran. Jadi kita tidak lagi hidup dalam keterbatasan, dalam kungkungan kelemahan, dalam batasan-batasan kemanusiawian, tapi kita betul-betul dibawa naik untuk hidup dalam keilahian Tuhan. Kita menikmati betul kemuliaan sorga. Bukan nanti kalau sudah mati masuk sorga, tapi selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, selama daging kita mati, sorga nyata dalam hidup sehari-hari kita. Itu dia. Jadi pastikan kecenderungan hati kita ini kita arahkan kembali selaras kepada isi hati, rencana, dan pikiran Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami yang melihat tayangan sekarang ini. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Biarlah Engkau menjamah, mengubah, menanamkan dalam hidup kami kecenderungan hati yang betul-betul tertuju hanya pada kebenaran. Karena ketika hati kami tertuju pada kebenaran, mengejar kuasa kebenaran, maka kami juga akan alami Roh Kudus, Sang Roh kebenaran itu menuntun kami untuk bertemu dengan kebenaran, dan ketika kami dipertemukan dengan kebenaran, kami pun dimerdekakan oleh kuasa kebenaran. Aku berdoa, biarlah Tuhan memerdekakan engkau karena kecenderungan hatimu yang berubah. Ada perubahan hidup, ada terobosan rohani yang terus terjadi dalam hidupmu karena hatimu mulai tertuju kepada kebenaran. Terjadilah dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pastor, saya sukacita dan juga bersedih, Pastor. Karena gagal lagi nih, Pastor. Audisi pendeta idol saya gagal lagi, Pastor. Udah buka kursus doa bahasa roh, gak boleh. Buka mega church juga gak bisa. Sekarang audisi pendeta idol saya mentah di tangan Pastor Stephen. Tapi yang pasti, Pastor, kita terima kasih banyak, Pastor. Yang pasti, kita akan terus diarahkan jalan dalam kebenaran. Mengalami roh kebenaran menuntun hidup kita, bertemu dengan segala kebenaran, dan dimerdekakan dari semua tipu daya iblis dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih, Pastor, buat kehadirannya. Ini sungguh sangat mencabik-cabik saya. Tapi ini membangun, dan saya yakin pemirsa di rumah sekarang sudah beroleh barometer yang jelas dalam mendengarkan para pengkhotbah. Ais. Terima kasih, Pastor. Tuhan memberkati.